Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Hari ini terima kasih sudah datang di acara Pinterest. Di sesi Pinterest hari ini, Pins to Traffic, Scaling Your Brand Through Pinterest. Bersama saya Marvanisa Arsyad dari tim Partnership Pinterest. Hari ini saya bersama tim editorial kami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fatia dari tim editorial. Terima kasih buat yang udah datang di sesi Pinterest. Mudah-mudahan belum ngantuk, sore-sore udah cemil-cemil. Tadi pagi kita align banget sama apa yang Mbak Hana bilang tentang gimana kita punya misi untuk memajukan dunia modes di Indonesia. Bukan cuma terkenal dan semakin berkembang di lokal, tapi juga secara global. Kita ingat pertama kali kita masuk Pinterest sekitar 4 tahun yang lalu ketika kita disuruh bikin konten atau artikel tentang modest fashion. Yang muncul banyak kan dari luar negeri, dari Timur Tengah, dari Eropa, kemana konten lokalnya? Betul, ya kan? lebih banyak dari Middle East ya saat itu. Iya, jadi memang kita align banget sama misi Modestock juga untuk bagaimana konten-konten dari Indonesia, brand-brand dari Indonesia bisa juga ikut menginspirasi jutaan audiens di Pinterest. Seperti apa caranya dan seperti apa best practice-nya supaya brand bisa berkembang di Pinterest. Aku handover ke Marva untuk detailnya. Oke, siap. Jadi mungkin karena ada timernya juga nih, jadi kita langsungkan aja. Sebelum mulai, sebetulnya kita mau share aja dulu visi Pinterest saat ini. Pertama kali saat Pinterest dimulai, di sini ada founder kita, ini founder Pinterest. Jadi awal mulai Pinterest dimulai atau dibuat, visinya itu sangat sederhana, yaitu to bring everyone the inspiration to create a life they love. Misi yang sangat sederhana, tapi ini menjadi driver yang sangat kuat untuk kita menjalankan semua kerjaan kita tiap hari di Pinterest. Karena kami percaya bahwa inspirasi itu merupakan kunci untuk membuka kreativitas dan membuka mimpi menjadi suatu aksi. Ya nggak sih, kalau misalnya orang-orang buka Pinterest itu pasti mau merencanakan sesuatu, mau bikin rumah, mau potong rambut, mau bikin ide busana, mau menjahit baju. Tapi sebetulnya orang-orang menggunakan Pinterest tuh untuk apa sekarang? Pinterest itu tuh positioningnya apa? Apakah sosial media atau mesin pencarian? Apakah Pinterest itu? Jadi saat ini kita melihat ada perbedaan perilaku konsumen di Pinterest. Saat ini nomor 1 perilaku di Pinterest itu adalah alasan utama orang menggunakan Pinterest menemukan informasi tentang produk dan brand untuk dibeli. Karena itu Pinterest itu berada di persimpangan antara pencarian, search, media sosial atau commerce. Karena orang-orang datang untuk mencari, mereka mengkurasi atau berkolaborasi untuk merencanakan sesuatu. Tapi kalau sudah menemukan informasi atau produknya, mereka pengen tahu belinya di mana, bagaimana cara mendapatkannya, gitu. Berapa orang saat ini di Pinterest? Berapa reach-nya yang kita bisa dapatkan kalau ada brand yang mau masuk ke Pinterest saat ini? Pengguna aktif bulanan saat ini di Pinterest di 530 juta secara global dan ini meningkat setiap tahunnya. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang kita naik sampai 11%, lumayan peningkatan yang cukup besar. Di Indonesia sendiri saat ini di sekitar 19 juta.
Lalu 40%-nya secara global itu Gen Z, banyak ya. Pengunjung yang anak-anak muda lumayan banyak. Dan menariknya di Indonesia lebih dari 50%-nya itu Gen Z. Jadi next generation yang paling produktif sudah hadir di Pinterest. Menariknya lagi 50% kenaikan akan savable item atau item-item yang disimpan dan diklik, kita lihat dari kuartal dari tahun lalu sampai sekarang. Yang itu menjadi sinyal kalau orang-orang di Pinterest itu mencari inspirasi tapi mereka ada aksinya di balik pencarian itu. Jadi ini yang tadi dibilang, gimana caranya sih dari inspirasi menjadi check out. Kita udah lihat ada sinyal-sinyalnya nih. Kalau mungkin teman-teman lagi cek scrolling Pinterest, di komen-komennya ada, "Kak, beli di mana?" Atau mungkin mau dong link produknya. Atau mungkin yang paling sering dilihat, spill brandnya. Jadi ini perilaku yang mungkin sangat berbeda ya dari 5 tahun yang lalu atau dulu banget, karena Pinterest bisa dibilang platform yang sudah cukup lama di Indonesia. Tapi mungkin kalau dulu orang-orang datang untuk mencari dan disimpan. Sekarang ternyata orang-orang mencari informasi untuk di mana dapatnya, gimana cara mendapatkan ini, actionnya ada gitu. Maka dari itu biasanya kita melihat journey dari customer di Pinterest dibagi menjadi 3. Ada discover, ada decide, dan terakhir do. Jadi kita tambahkan, oh ternyata sekarang ada aksinya. Mereka dapat inspirasi, tapi mereka mau beli, mereka mau ada aksinya di situ. Menariknya, ini juga insight yang kita dapat dari Pinterest Global, yaitu scroll speed di Pinterest itu 3 kali lebih lambat dibandingkan di sosial media lain. Yang artinya orang-orang saat melihat konten teman-teman dari brand kalau di Pinterest, mereka sangat memperhatikan sekali. Jadi mereka melihatnya dengan seksama gitu ya, nggak cepet-cepet nge-scroll. Tapi kenapa bisa kayak gitu ya? Mungkin karena saat orang masuk ke Pinterest mereka udah ada niat, udah punya intention, nawaitu gitu ya, kita suka bilangnya, oh aku niat mau mencari inspirasi baju, aku niat mau mencari inspirasi modest fashion, aku niat mau mencari sesuatu untuk renovasi rumah, jadi memang udah ada intentionnya. Lalu 70% pencaharian dalam kategori rumah, fashion, dan beauty itu sangat bisa dimonetisasi di Pinterest. Artinya pencarian dalam kategori atau vertikal ini biasanya akan berakhir dengan aksi pembelian. Orang-orang mencari untuk dibeli, bukan hanya untuk di-save. Maka dari itu kita suka bilang di Pinterest itu brands don't interrupt. Brand itu tidak mengganggu, tapi mereka menginspirasi. Karena di Pinterest, pengunjung Pinterest itu orang-orang yang datang untuk mencari. Jadi brand memainkan peran penting untuk menawarkan solusi dan menawarkan ide-ide baru kepada audiens. Sebagai bukti, 80% pengguna Pinterest menemukan brand atau produk baru di platform kami. Jadi di sini cukup bisa dibilang lumayan sehat ya, belum terlalu crowded terutama di Indonesia. Teman-teman kalau mau masuk bisa cobain dulu. Lihat nih kira-kira bagaimana audiensnya, apalagi banyak yang fresh yang audiens, jadi bisa tahu, oh kalau misalnya yang lebih muda itu lebih seperti apa yang mereka suka, warna-warnanya dan gaya-gayanya juga. Kalau kita lihat modest fashion inspo, apa aja nih yang keluar kira-kira? Ini salah satunya ada teman-teman dari Modest Talk, ada dari Hijab Official, ada dari Islamic Fashion Institute Janahara, ada dari Fathera, dan kalau kita lihat monthly views mereka wow, lumayan berkembang banget ya di Pinterest. Ada sampai 800.000 monthly views, Islamic Fashion Institute sampai di 1 juta monthly views, ada yang sampai 200.000 monthly views. Ini hanya pengunjung visitor 1 bulan ya, bulanan, bukan kumpulan dari semua bulan atau akumulasi. Nah, jadi aku mau ajak nih teman-teman, yuk kita optimalkan platform ini secara gratis, bagaimana kita mengoptimalkan seperti mereka. Pertama kita coba dulu yuk, kita buat dulu, mulai dulu dari sekarang. Kembangkan bisnismu, coba grow on Pinterest. Buat profil brand, jadikan brand teman-teman jadi solusi bagi orang-orang di Pinterest yang mencari inspirasi dalam platform. Seperti Tastemade yang udah mempunyai 5 juta monthly viewers. Seperti Dream, ada Jakarta Fashion Week, ada Beautynesia. Mereka dari awalnya mulai dulu gitu, coba bikin profil dulu, kembangkan, masukkan katalog, dilihat, oh ternyata ada audiensnya, kembangkan lagi katalognya.
dan ternyata bisa bertemu dan connect dengan audiens baru di Pinterest. Tampilkan semua produk di Pinterest. Nggak perlu bikin konten baru, tinggal reuse, gunakan kembali konten yang sudah ada. Daripada diem di Drive, kita cobain yuk, masukin dulu coba. Di Pinterest dibuat kategori menurut board, bisa menurut fungsi, menurut tema, bisa dibilang seperti memberikan nafas baru pada konten yang teman-teman sudah punya. Di Pinterest juga teman-teman brand bisa mengupload semua katalog, tidak usah khawatir mengenai tampilan galeri karena bisa dikategorikan melalui board. Lalu yang menariknya ini sekarang bisa mempromosikan produk dan karya di Pinterest. Jadi sekarang semua konten di Pinterest bisa langsung klik link ke situs web dan ini bisa semua situs web apapun. Jadi teman-teman bisa masukin ke situs web, URL situs web yang brand teman-teman punya, mau ke e-commerce platform, mau ke situs misalnya sosial media juga bisa ke link afiliasi pun bisa ke produk artikel, bisa langsung ke product page atau kontak teman-teman ya dalam bentuk URL bisa langsung dimasukkan ke sini. Ini sangat memudahkan audiens membeli atau terhubung dengan produk teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjadikan produk ide buat orang-orang di Pinterest yang mencari ide dan juga mencari inspirasi. Jadi contohnya seperti Uniqlo di Pinterest juga udah mencoba memasarkan produknya. Jadi semua produk-produknya seperti contoh di sini, di link langsung ke app-nya Uniqlo, di mana teman-teman di Pinterest nanti bisa langsung klik gambarnya aja. Jadi nggak usah susah-susah cari button atau stiker visit, benar-benar tinggal gambarnya aja diklik, langsung bisa ke product page tersebut. Dan ini memudahkan banget untuk memang orang-orang yang mencari informasi mengenai produk dan barang untuk dibeli. Nah, ini sebetulnya cara mulai paling mudah di Pinterest yang selalu aku bilang sama teman-teman. Kita punya satu fitur baru yang baru launch tahun ini. Bawa ide dari sosial media lain ke Pinterest. Ini namanya Instagram Claim. Satu tombol di Pinterest yang bisa langsung otomatis nge-mirror semua konten dari Instagram brand teman-teman ke Pinterest. Cuman nyalain tombolnya dengan 1 menit aja. Semua konten langsung ke mirror otomatis. Dari 90 hari terakhir kontennya sampai seterusnya. Ini teman-teman di sini yang kerjanya sosial media langsung alhamdulillah nggak lembur gitu ya. Langsung bisa nyobain. Jadi langsung dibuka saat udah bikin Pinterestnya nanti langsung ke settings, claim account, ada pilihannya Instagram, langsung di sync. 1 menit sync, semua konten dari 90 hari terakhir sampai seterusnya itu akan auto mirror. Lumayan ya, dan itu semuanya auto mirror, linknya akan link back ke Instagram punya teman-teman. Jadi selain teman-teman bisa nambah marketing baru, channel marketing baru, bisa dapat juga engagement ke Instagramnya teman-teman. Selain itu udah kan nih, bikin profile udah masukin produk katalog udah, Instagram mirror, IG mirror udah. Terus kita bisa apa lagi? Gimana cara kita nyarinya lagi nih, ngupload konten-konten buat nambahin awareness atau nambahin traffic? Ada lagi fitur terbaru namanya board sharing. Jadi kalau sudah melakukan itu semua dan udah bikin boardnya bisa di-share dengan 1 klik dan Pinterest akan langsung membuatkan video otomatis. Jadi video yang teman-teman lihat di screen ini otomatis dibuatkan oleh Pinterest videonya. Template-nya udah ada, teman-teman tinggal pilih-pilih aja. Jadi bisa bayangin ya, kayak cuplikan-cuplikan koleksi produk teman-teman jadi 1 grid, tapi udah otomatis dibuatkan oleh Pinterest. Itu tinggal di-share dan itu bisa di-share ke mana aja. Jadi namanya board sharing, hanya dengan 1 klik juga dari board. Jadi ini untuk membantu teman-teman memasarkan keluar lagi produk yang udah di-upload di Pinterest. Oke, mungkin tadi aku belum share lebih detail untuk teknis, tapi di sini ada QR code yang teman-teman bisa kunjungi. Di dalam website ini akan ada step by step yang lebih lengkap lagi. Gimana IG mirror, gimana board sharing, gimana cara mulai, success story mungkin untuk media, buat kreator, nggak cuman brand aja bisa dilihat di sini. Jadi bisa langsung di scan dan bisa dikunjungi. Oke,
Abis ini aku mau share juga nih kisah sukses teman-teman. Tadi kan kita udah lihat nih cuplikan yang udah ada di Pinterest. Tapi mungkin gimana sih mereka mendapatkan engagement sebesar itu? Apa yang mereka lakukan? Berapa lama mereka di Pinterest? Konten apa aja yang mereka upload? Seberapa banyak konten yang mereka upload? Kisah sukses seperti apa? Salah satunya Modestock. Mungkin tepuk tangan dulu yuk buat teman-teman Modestock di sini. Keren banget loh ini dia, 1 tahun di Pinterest bisa dapat lebih dari 800.000 monthly views. Ini pengunjung bulanan, 1 bulan aja sampai 800.000 lebih. Dan kalau dilihat nih overall performance-nya aku dikirimin nih sama Mbak Mia. Ini matriksnya. Semuanya naik semua, engagement-nya naik, impressions-nya naik, outbound click-nya naik, saves-nya juga naik, outbound click-nya naik sampai ke 82%. Total audience-nya naik. Lalu aku tanya, gimana sih Mbak tips dan triksnya? Karena aku mau tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Jadi ini quotes dari Modestock sendiri. Buat mereka Pinterest cukup low maintenance, hanya perlu konsistensi. Setiap hari, setiap pagi sebelum mengerjakan daily activity, posting 5 pin tapi konsisten. Karena memang di Pinterest gak ada timing apapun yang kayak mungkin pagi, siang, sore, bisa kapan aja. Tapi memang kalau ada aktivitas setiap hari lebih baik, konsisten tiap hari untuk memposting. Lalu ada quotes lagi dari Modestock, dibandingkan 100 pin di post dalam sehari, lebih baik dibagi menjadi 5 pin per hari untuk 20 hari. 1 pin atau 1 konten juga baiknya masuk ke beberapa board sekaligus, agar memiliki lebih banyak keyword dan ditemukan oleh banyak orang. Nah ini aku setuju bener banget. Jadi 1 konten di Pinterest itu bisa dimasukkan lebih dari 1 board. Jadi contohnya teman-teman punya 1 produk tas berwarna merah. Jangan cuma dimasukin ke board yang bernama bags atau tas, tapi juga bisa dimasukkan ke board yang bags, bisa masuk ke board yang berjudul semua yang berwarna merah. Atau bisa ke dalam board yang berjudul garden party. Padahal cuma 1 produk dan 1 konten. Karena produk tersebut akan berjalan memasuki home feed teman-teman audience lain berdasarkan minat-minat yang berbeda dalam board tersebut. Jadi bisa menggunakan strategi board juga. Selanjutnya kisah sukses lagi nih. Ini menarik dari teman-teman Dan Blank. Mungkin ada teman-teman Dan Blank di sini, kita tepuk tangan lagi dulu yuk. Dan Blank di sini baru 1 minggu, baru bikin banget nih profil Pinterest-nya. Ini menarik banget. Aku baru tanya dari teman-teman Dan Blank, mereka baru bikin profil itu baru di minggu lalu kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat. Jadi benar-benar baru seminggu. Ternyata monthly views-nya sudah sampai di 3.000 monthly views. Mungkin bisa dilihat followersnya makanya belum sebanyak itu. Karena memang di Pinterest behavior-nya lebih ke visit ke konten. Jadi success matrix-nya biasanya kita lihatnya dari monthly viewers atau pengunjung bulanan. Ini juga sebuah quotes ya bilangnya padahal tips gitu ya atau tricks dari Dan Blank. Beberapa tahun terakhir aku personal hanya menjadi user Pinterest aja. Tapi setelah tahu bahwa Pinterest itu juga bisa dimanfaatkan oleh Dan Blank, langsung tertarik banget buat coba. Dan bener dong baru seminggu mainin aja impressions-nya sudah sampai 3.000. Kebayang gak kalau diseriusin kayak apa? Nah ini aku setuju banget. Terutama buat teman-teman yang memang udah menggeluti modest fashion di Indonesia, sering mencari ide di Pinterest, kenapa sih kita nggak jadi inspirasinya di Pinterest? Kayaknya udah saatnya deh teman-teman Indonesia dan modest fashion Indonesia menjadi inspirasi di Pinterest untuk di luar Indonesia juga. Setelah ini yang terakhir aku juga mau share, ini yang paling besar di Pinterest, salah satu modest brand terbesar di Pinterest, yaitu Button Scarf. Mungkin kita tepuk tangan, selamat. Ini mencapai 1 juta pengunjung bulanan profilnya. Menginspirasi banyak user di Pinterest nggak cuma di Indonesia aja, tapi di luar Indonesia juga. Dan kebetulan tim Button Scarf hadir di sesi ini. Jadi mungkin kita undang aja yuk untuk share langsung rahasia suksesnya. Silahkan untuk Mbak Kanya Trihapsari selaku Chief Marketing Officer dari Modinity untuk naik ke atas panggung. Biar kita pengen tahu strateginya seperti apa selama ini di Pinterest. Halo Mbak Marfa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kanya. Assalamualaikum semuanya teman-teman brand seluruh Indonesia.
Tadi aku satu meja sama temen brand dari Jogja. Mungkin di sini ada yang paling jauh di mana sih, penasaran? Boleh nggak nanya dulu? Ada yang dari mana nih? Ada yang dari Sulawesi ada nggak? Nggak ada. Yang paling jauh dari mana? Jakarta? Pasti banyak ya. Kalau ada yang paling jauh, aku mau kasih satu tas button scarf. Wah, aku deh. Oke, aku kasih kesempatan ya 5 orang, siapa tahu yang paling jauh dari sisi, oke Mbak, sorry Mbak, ya. Kamu yang lihat ke belakang, ya. Ya, dari mana? Makassar. Bentar ya, oke Makassar. Satu lagi yang paling belakang. Kamu Mbak yang tadi nengok, ya. Makassar juga. Makassarnya mungkin di mana yang paling jauh? Iya, ada lagi yang mau mencoba, Mbak? Palembang, jauhan Makassar ya. Iya Mbak. Sorry? Bangka Belitung, itu 1 jam pesawat doang ya Mbak? Ada lagi yang terakhir, ada yang mau mencoba peruntungan mungkin dari Papua atau apa? Satu lagi, kalau misalnya ternyata yang paling jauh ada 2 orang, aku kasih 2. Wow. Ada lagi yang mau jawab? Nggak ada ya, jadi so far yang paling jauh Makassar. Oke, kongres Mbak yang dari Makassar, dua-duanya dapat hadiah tas button scarf. Nanti tolong hubungi panitia ya, panitia nanti kasih tau aku alamatnya. Oke. Ini tiba-tiba naik langsung door prize ya Mbak Kanya. Biasa. Bener. Langsung seru, aku langsung wah kalau bisa aku ikutan. Iya. Oke, aku sebenarnya mau nanya, nih button scarf sampai 1 juta pengunjung bulanan, besar banget. Terima kasih BTW Mbak Kanya khusus buat acara ini, mau ketemu teman-teman juga hadir dan share tipsnya gimana di Pinterest. Sebetulnya aku mau tahu awal mulanya journey-nya seperti apa di Pinterest, memulainya seperti apa dan apakah ada strategi khusus di Pinterest? Oke, jadi mungkin buat teman-teman brand di sini mungkin pasti sangat-sangat familiar dengan namanya Pinterest. Karena namanya brand tuh kita pasti yang paling penting tuh apa sih, membuat konten sehingga konten tersebut jadi cantik, jadi orang-orang jadi pada mau beli kan produk kita gitu. Terus salah satu source yang paling sering kita search tuh apa sih? Pinterest gitu kan. Jadi the reason why sebenarnya awal mula button scarf itu memulai akhirnya memasukkan dan membuat akun Pinterest karena kita merasa kita juga terinspirasi dari brand-brand di luar even. Seperti yang tadi Mbak Marfa bilang di awal kan bahwa sebenarnya itu tuh untuk menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu. That's exactly the same thing yang kita lakukan dan tujuan kita awal-awal untuk ngelihat interest dan ngebuka account Pinterest gitu. Kita ngerasa wah sangat terinspirasi ya dan di situ aku bersama tim juga berpikir gimana kalau mungkin dengan konten-konten yang kita punya as a brand mungkin juga bisa bantu teman-teman brand di luar sana untuk mendapatkan inspirasi sehingga terjadi ekosistem yang baik Mbak. Oke. Gitu, jadi mungkin itu bisa juga jadi salah satu cara button scarf atau Modinity to give back to the community, to inspire other, so as the industry we can grow even better and higher gitu. Jadi there's no more competition but it's all about networking dan kita Aduh keren banget ternyata ini. Iya. Thank you so much. Bener aku jadi wow keren banget ternyata dia. Iya. Makna dibalik tuh iseng bikin di Pinterestnya mau betul. nginspirasi juga. Benar dan akhirnya kita memang start from iseng. Pertama iseng sebenarnya, oke karena kita suka cari inspirasi dan kita put yang biasanya kita paling sering cari inspirasi itu apa sih? Flat lay scarf. Kenapa flat lay scarf? Karena susah banget cari referensi flat lay scarf itu tuh seperti apa. Even dari brand luar atau dari luar Indonesia, itu tuh jarang banget yang mereka memiliki konten-konten seperti itu gitu kan. Jadi buat kita sendiri itu juga kesulitan, tapi at least we have inspiration lah from them gitu kan. Dan yang kedua sebenarnya adalah kita juga cari referensi sebenarnya photoshoot ide campaign untuk kayak menjual scarf, itu seperti apa sih yang mereka lakukan di dunia luar. Dan ternyata Mbak, fun fact-nya adalah orang-orang Indonesia atau brand-brand Indonesia itu nggak kalah keren untuk menghasilkan banget, makanya keren loh katalog-katalognya tuh bener-bener niat, keren-keren. Kalau bisa dibandingin Indonesia sangat-sangat berkembang dan mungkin juga salah satu ya karena Pinterest juga sangat-sangat bantu nge-grow the brand dong Mbak. Semoga terus bisa, makanya semoga makin banyak lagi brand-brand yang menguploadkan katalog-katalognya. Karena kita nggak tahu yang ngelihat nggak cuma orang-orang di Indonesia. Iya, dan itu penting banget sih. Kenapa? Karena it's a free marketing for brand. Karena gini,
Mungkin kalian produknya adalah misalnya baju gitu kan, terus misalnya search lah, hashtag clothing gitu. Bisa jadi ada customer dari Amerika yang nggak sengaja ketemu Pinterest kalian dan akhirnya beli di website. Mungkin kalian bisa jadi goes global tanpa harus bikin aktivasi-aktivasi gede, tapi lebih ke kayak doing affiliate marketing dari Pinterest ya kan Mbak, bisa kan? Bisa banget karena Ya. semua konten bisa di-link langsung ke website. apapun, Benar. betul. Tapi kalau misalnya buat teman-teman mau awal nyoba nih Mbak Kanya, ada nggak sih tipsnya kayak buat teman-teman yang baru mulai mau nyoba Pinterest? Hashtag salah satu e-commerce mulai aja dulu gitu kan. Jadi Benar. emang sesimpel ngupload ke Instagram. Kayak gini deh contohnya. Kalau teman-teman punya akun Instagram, akun TikTok, akun Twitter, gampang kan tinggal ngupload doang. Ya semudah itu. Jadi sebenarnya nggak ada kata susah, nggak ada kata ribet. As long as kalian tuh punya niat gitu. Niatnya apa? To grow the brand. Sesimpel apa? Sesimpel upload. Sesimpel Benar. itu kan. Awal bikin profil dulu aja, Iya. apalagi ada IG Mirror. Benar. Satu klik semua langsung ke upload. Easy banget dong Mbak. Easy berarti. banget, benar itu bener-bener kayak one stop, 1 minute klik langsung Iya. semua ke upload. Jadi itu bener-bener awal buat nyoba sih, itu bisa Iya. banget digunakan. It's very easy dan menurut aku setelah pulang dari Mode Summit, one thing you have to do is to open new Pinterest account. Karena semudah membuat akun Instagram. Benar, Iya. terus tinggal langsung diklaim. Wah Iya. udah deh, makanya aku mau turun dulu, makanya silakan. Iya. Oke deh kalau gitu, thank you so much makanya udah sharing. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang baru mau mulai juga. Karena aku lihat juga Modestock 1 juta monthly views ini scaling banget dari Indonesia sampai keluar. Jadi semoga makin banyak lagi yang bisa menampilkan produk katalog dan bisa ikutan sukses dan terinspirasi dari Button Store. Amin. Good luck semuanya. Have fun di Mode Summit 2024. Thank you. Mbak Kanya. Oke teman-teman, berikutnya mungkin kita bisa lanjut ke topik selanjutnya mengenai tren dan keywords mendatang buat tahun depan. Jadi aku akan undang lagi partner aku, Putri Fatia dari tim editorial Pinterest. Thank you Marva, thank you juga Mbak Kanya yang udah share, menarik banget, mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman di sini. Tren dan momen di Pinterest, buat teman-teman brand atau kreator pastinya nggak asing sama masalah tren dan momen di Pinterest. Di sini, aku harus balik dulu. Jadi gimana hari ini kita mau share gimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan tren dan momen sebagai strategi buat berkembang di Pinterest. Kenapa tren dan momen approach-nya di Pinterest bisa berbeda? Karena tadi Marva juga udah cerita kalau misalnya audiens di Pinterest itu berbeda. Mereka adalah planners, mereka menggunakan Pinterest untuk merencanakan sesuatu. Mereka datang dengan intention, mereka udah tahu apa yang mau lakukan. Kita menyebutnya pinners is a planners. Jadi untuk momen di Pinterest, berbagai momen tuh tercipta di Pinterest setiap harinya. Mulai dari momen spesial, momen harian, momen apa aja. Mulai dari momen liburan misalnya, mau potong rambut, mau spa, mau macem-macem. Di Pinterest, di tim editorial kita membagi momen menjadi 3 tipe. Pertama momen kalender, yaitu momen yang ada di kalender yang semua tahu, misalnya ada 17-an, ada Lebaran, Ramadan, ada juga momen-momen kehidupan seperti misalnya pernikahan, lahiran, wisuda, dan ada juga momen keseharian seperti misalnya pengen potong rambut, pengen baju OOTD ke pesta. Dan momen-momen ini biasanya memicu adanya pencarian-pencarian sehingga di sini kita bisa melihat ada periode-periode tertentu yang dimana kata-kata kunci tertentu akan lebih meningkat atau misalnya kata-kata tertentu mulai meningkat karena adanya momen-momen yang berhubungan dengan entah itu kalender, kehidupan atau keseharian. Berikut contoh-contoh kata kunci yang sering muncul, misalnya kalau udah kayak mau banyak musim-musim pernikahan, banyak keywords yang meningkat seputar hijab kondangan, lalu udah mendekati akhir semester, ada keywords yang banyak yang meningkat seputar outfit wisuda. Kalau untuk modest gym outfit dan hijab kampus, ini merupakan kata kunci yang cukup konsisten muncul setiap hari, bahkan modest gym outfit ini merupakan kata kunci yang lumayan konsisten meningkat di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Sekarang kita masuk ke Ramadan sebagai salah satu momen yang paling penting di Pinterest karena seperti tadi kita udah bahas,
Pinners is a planners, Pinterest selalu mengalami lonjakan di seputar momen-momen penting, terutama yang berhubungan dengan hari-hari besar. Orang mencari inspirasi seputar Ramadan, mulai dari baju, makanan, atau apa aja. Jadi pencarian ini juga berubah sesuai dengan periodenya. Misalnya kalau sebelum Ramadan yang banyak dicari menu sahur, outfit bukber, ucapan Ramadan, dan tapi juga udah mulai ada yang nyari baju lebaran. Ketika memasuki Ramadan, pencariannya mulai sedikit bergeser, udah lebih banyak orang nyari baju lebaran. Dan ketika orang nyari baju lebaran di saat udah mulai Ramadan, karena biasanya trennya udah mulai kelihatan kan, mereka udah lebih spesifik. Misalnya nyarinya gamis lebaran, nyarinya tunik lebaran. Dan di Pinterest menurut data kami, orang melakukan pencarian tuh tidak bermerek. Jadi misalnya tunik, sehingga ketika misalnya hasil pencarian itu muncul, semua brand mempunyai kesempatan yang sama untuk ditemukan. Buat kita di sini kita selalu merasa penting kalau momen itu berperan sebagai katalis pembelian untuk brand Anda. Karena itu dengan mengetahui strategi yang tepat, brand bisa memanfaatkan Pinterest dan momen untuk bertemu dengan audiens yang tepat. Beberapa tips dari kami untuk memanfaatkan momen adalah mulai dari awal, karena misalnya awal tuh maksudnya awal-awal banget, jangan udah deket-deket, karena tadi kita udah bahas kalau pinners is a planners, jadi kayak mereka udah mulai cari tentang lebaran tuh mungkin dari 2-3 bulan sebelumnya udah mulai muncul. Lalu selain juga misalnya hanya upload produk, jadilah yang inspiratif, maksudnya selain produk juga upload kayak misalnya gimana cara tutorial untuk matchingin bajunya, atau misalnya make upnya seperti apa dan lain-lain. Jadi bukan cuman promosi produknya tapi juga bagaimana cara menggunakannya. Di Pinterest yang gak kalah penting adalah kita percaya pada environment yang positif. Jadi kita sangat mengencourage brand untuk memiliki variasi konten yang inklusif buat semua, termasuk dari skin tone range juga body shape. Oke, lanjut ke topik selanjutnya karena udah mau habis waktunya. Jadi kita move on ke salah satu topik yang hot di belakangan ini, yaitu Pinterest Predict tentang tren. Pinterest Predict merupakan salah satu event besar di Pinterest setiap akhir tahun di mana kita merilis prediksi tren tahun depan, seperti apa yang akan tren tahun depan. Jadi hari ini kita akan merilis malam ini tren prediksi tren tahun 2025. Di Pinterest Predict itu bukan laporan tren yang sudah terjadi, tapi prediksi tren yang akan terjadi di tahun depan. Tren di Pinterest itu berbeda karena audiens kita tadi berbeda. Jadi seperti yang tadi udah kita sering mention, audiens di Pinterest merupakan audiens yang aktif dan siap merencanakan sesuatu. Dan pola pikir perencanaan ini yang membuat tren kita unik dan selalu mengarah ke masa depan. Inilah yang membuat kita tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Buat kita tren itu bukan sesuatu yang viral, yang kayak cuma sebentar lalu hilang. Kita akan menyebut sesuatu itu tren ketika terjadi perubahan tematik dalam perilaku konsumen, atau ada perspektif yang berubah, atau ada dinamika yang berubah di masyarakat. Tren yang kita rilis ini bukan tebak-tebakan ya, karena kita melalui suatu proses yang cukup panjang dari berbagai bagian, mengamati data yang cukup lama, mengambil insight dari berbagai elemen, dan kita bisa bilang selama 4 tahun terakhir kita merilis Pinterest Predict, 80% atau 8 dari 10 tren yang kita prediksi benar-benar terjadi. Jadi dari 4 tahun lalu sampai sekarang, tapi memang ini kadang-kadang ketika kita rilis saat itu mungkin belum tren, tapi pada perkembangannya akan terlihat hal tersebut menjadi tren. Nggak percaya? Perlu bukti? Jadi ini adalah salah 2 dari sekitar biasanya kita merilis 20-an tren yang kita prediksi setiap tahunnya. Ini kita merilis di akhir tahun 2023, berarti Pinterest Predict 2024. Pada saat itu kita memprediksi bow stacking, yang namanya bow stacking dan making a racket kita namakan itu. Bow stacking kita memprediksi kalau pita, aksen pita akan menjadi ramai digunakan di bidang fashion. Dan kita lihat sekarang di tahun 2024,
kita nggak sulit untuk menemukan outfit, sepatu, atau aksesoris yang menggunakan aksen kita. Bahkan juga sudah masuk juga ke home decor dan art. Making a racket merupakan tren yang di situ kita memprediksi kalau tahun depan, tahun ini berarti waktu itu Desember 2023 kita merilisnya, orang akan banyak mencoba olahraga dengan raket seperti misalnya tenis, pickleball, pedal, dan kita lihat sekarang bukan cuma sekedar berolahraga, bahkan tren ini juga trickle sampai ke gaya hidup, misalnya outfit yang berhubungan dengan tema tenis. Oke, kalau ada yang mau tahu tahun lalu 2023 apa aja tren yang kita prediksi, ada sekitar 20-an, dan itu range dari mulai home decor, beauty, fashion, parenting, wedding, semua ada, bisa dilihat. Karena kenapa kita masih share? Karena beberapa juga baru mulai di sini dan terlihat growth-nya masih lumayan bagus, jadi mungkin masih bisa dijadiin referensi. Lalu bagaimana dengan tahun 2025? Apa yang kita akan prediksi tren di 2025? Nanti malam kita akan merilis, karena rilisan tren prediksi Pinterest ini serentak secara global, jadi kita belum bisa share semuanya di sini, tapi khusus buat yang di sini kita ada previewnya. Kita puterin dulu, nanti jadi bisa kira-kira apa yang akan tren di 2025. Nah, kira-kira apa ya yang akan tren di 2025? Kalau aku lihat di sini juga udah mulai banyak orang-orang yang udah mulai pakai sesuatu yang berhubungan dengan tren 2025. Kalau mau tahu lengkapnya bisa besok lihat di Instagramnya Pinterest Indonesia, atau kalau punya Pinterest buka di search tab-nya besok, dan kita akan ada artikel lengkap yang ngebahas tentang apa aja 20 tren yang kita prediksi akan ramai di 2025. Oke, sepertinya sekian dari kita berdua. Terima kasih, mudah-mudahan sharing barusan bisa menginspirasi audiens yang ada di sini untuk semakin semangat berkreasi di Pinterest untuk memajukan modest fashion di Indonesia. Mungkin kita tutup bareng, Marv. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih yang udah listen sampai terakhir. Di sini kita punya, boleh ditunjukin lagi slide-nya? Yes, kita punya hadiah buat 30 orang pertama yang scan dan isi slide ini. Sekian dulu dari kita, semoga hari ini cukup menginspirasi buat teman-teman semua untuk semakin memajukan modest fashion di Indonesia, bukan cuma di Indonesia tapi juga bisa ditemukan lebih banyak lagi di jutaan orang di Pinterest secara global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.